bulan ya. Memang. Tanggal tua tapi nggak apa-apa lah. Berhemat, sabar-sabar ya. Gak apa-apa tanggal tua asal jangan dapat yang tua. Ya, kalau dapat yang tua tapi duitnya banyak gimana? By the way hari ini Kenapa? aku lagi seneng banget. Kenapa? Karena keponakan aku Baby N yang cewek itu dia udah 1 tahun hari ini. Oh, Baby N, selamat selamat ulang ulang tahun. tahun. Nggak berasa ya. Kamu mau kita gimana sama Baby N? Ucapin dong. Baby, 1 Happy tahun. birthday Baby N 1 tahun. Baby N. 1 tahun Anaknya nggak berasa. sama Carlos dan Karina. Aduh, tapi Oh, sama adikmu. Iya. Baby N itu cobaan pertamanya berat tau. Kenapa? Punya om seperti dia. Enggak dong. Enak aja. Gua dandanin mulu. Baby N, Cobaan berat. Kalau kamu besar, kamu jadi anak yang ya pokoknya begitu sangat membanggakan orang Benar. tuanya. Terima kasih. Ikutilah ommu ini. Maksudnya? Ommu ini punya jejak digital yang baru. Jangan dicari jejak digitalnya. Nanti kamu akan, omku begini ternyata ya. Tapi ngomongin soal jejak digital, kebahagiaan itu bisa kita lihat juga ya jejak digital seseorang. Apalagi di tanggal 26 Februari kita tahu jejak digitalnya. Virgun itu kan menikah. Betul. Dengan pilihan hatinya, Lindi namanya ya. Lindi? Lindi. Belum genap 2 bulan, Kayak tapi tasu memang. dikabarkan bahwa istri dari Virgun, Lindi ini sudah berbadan 2. Oh, Nggak ada yang udah salah, nggak ada yang salah. Oh, hamil. Nggak ada yang salah. Hamil besar. Lindi itu Oh, pakai depannya enggak? Hah? Mahal Lindi. Mahal ini. Mahal ini. Mahal ini, ya. Ini apakah sesuai dengan ucapan sang mantan beberapa waktu yang lalu namanya Luna di pagi-pagi ambiar akan mengklarifikasi itu semua ibunda dari Virgun. Ini dia Eva Menurun. Manurung. Apa kabar sih Mami, sehat? Oh, dia lagi. Mam, Mami kece amat, Mam. Iya, kayak Apa Noni. jangan-jangan Mami yang berbadan 2 ini? Berbadan 3. Oh, sini. Ya ampun, udah lama nggak ngeliat noni-noni Belanda ya. Iya bener, kayak noni-noni Belanda loh, Mam. Rambutnya Bener. pirang. Sehat Mami? Alhamdulillah sehat. Mau dapet cucu lagi katanya. Ayo kita duduk dulu baru kita bicara. Jangan dulu dong. Beneran lagi berbadan 2 Lindi, menantu. Betul. Udah berapa bulan? Betul. Untuk bulannya saya nggak nanya ya. Iya. Tapi saya bilang sama mereka, saya bahagia karena Lindi sudah pernah menikah. Tidak pernah 8 tahun, tidak pernah hamil, tidak pernah segala macam, tidak pernah. Ketika saya tahu, kenapa kalian harus ngumpet, ya kan? Itu berkat untuk saya. Iya. Karena cucu adalah berkat. Ya, tambahnya keluarga untuk saya adalah sesuatu yang luar biasa dikasih Tuhan. Kenapa kalian harus ngumpet? Bukan ngumpet Mami. Mami kan nggak tahu prosesnya. Prosesnya bagaimana? Yang penting di seluruh di mata orang saya sudah resmi di mata negara. Oke, apa yang diumpetin nanti kita akan cari tahu. Tapi sebelum Mami kami ucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat. Tadi ya, Mami bilang katanya nggak tahu usia cucu berapa. Iya. Nggak akur lagi Mami sekarang. Ada yang diumpetin soalnya. Apakah yang diumpetin Sobat Ambiar? Kita mau kasih lihat Orang dulu ya. itu sayang sekali sama saya. Sayang ya? Sayang. sekali. Beda-beda banget. Luar biasa langit dan bumi. Wow, sama yang mana? Kita lihat dulu yang satu ini Sobat Oh, Ambiar, ya. dibahas nanti ya. Oh. Apa yang nggak mungkin sih zaman sekarang sih mungkin ya. Nikahnya 26 Februari kemudian berbadan 2 ya kenapa enggak, itu kan berkah. Cuma pertanyaannya, Ya. Mami taunya tuh kalau Lindi atau menantu hamil waktu kapan Mi? Waktu Tamasya ke Binariam. Nah, Pulang-pulang berbadan 2. waktu mau nikah juga udah bicara sama saya. Pas mereka nyari tanggal bulan berapa itu dia mereka, saya lupa bulan berapa mereka cari tanggal. Justru Virgonya bertahan di tanggal yang kemarin itu. 26 Februari, sebentar. Sebelumnya sebelum kesini-sininya pertemuannya bagaimana, ini ya bagaimana saya tahu. Karena batas usia dia sudah 36 ya 36, makanya saya setuju. Kemudian Lindi dulu pernah ngeband itu dipegang sama Virgon. Itu adalah istri salah satu dari personil itu. Tapi cerainya bukan gara-gara Virgon. Oke, Mami kita mundur dulu sebentar ya. Tadi Mami bilang bahwa Mami tahu sebelum mereka menikah di tanggal 26 Februari. Ya. Apa yang Mami ketahui sebelum mereka menikah? Apakah Mami memang tahu bahwa
betul adanya yang disampaikan oleh sang mantan beberapa waktu yang lalu di media ya, bahwa sang mantan bilang katanya Virgon itu menikah dengan istrinya sekarang karena memang sudah berbadan dua. Betul? 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 Saya nggak pernah pungkiri karena itu cucu loh. Saya nggak mungkin mau bilang enggak. Sekarang teman-teman yang lain juga kalau nanya, ada deh. Saya nggak pernah bilang enggak. Iya benar-benar ya. Ada deh, selalu saya bilang. Oke. Karena saya nggak mau disinggung-singgung. Kasihan cucuku di kemudian hari, ya Tapi kan? Mami, pertanyaannya Mami pas Virgon sama yang sekarang itu pacarannya apanya Lindi itu dekatnya Mami tahu? Tahu. Oh, udah lama. Dan Bang? saya tahu Lindi pacarnya. Oh iya, udah Iya. berapa lama? Maksudnya dekatnya gitu. Lindi itu jadi gini, Virgon dulu punya cewek waktu dia narkocoy. Yang tadi. Bukan, Oh, dia sabar, itu Bang. mah nyelip. Kasihan deh. Terus Mams? Yang waktu tertangkap, Ya, Terus? itu pacarnya saya tahu namanya Tasya, Ah, anak Surabaya. Oke. Dengan Tasya pulang ke sana, Ah. mamanya kata Virgon, mah Mi minta dong Tasya jadi istri saya, kan gitu. Tapi si Tasya suruh ke Jakarta, ya entah bagaimana rembukannya keluarga dari sana, mungkin dengan kondisi dan Virgon lagi kayak gitu. Udah kalau memang Virgon mau ngelamar datang aja ke sini, tinggal di sini aja. Kan nggak mungkin Virgon mau tinggal di Surabaya, kan gitu. Nah, perempuan ini yang nongol. Bukannya Lindi, kasihan dia lu. Oke, tadi Mami bilang bahwa Tapi Mami... saya nggak mau ngebahas siapa dia, mau Oke baik, cari-cari. Mami tadi membahas, ini. Mami mengakui bahwa istri Virgon ini sudah hamil sebelum mereka menikah di tanggal 26 Februari. Sebelum mereka menikah di tanggal 26 Februari, sepengetahuan Mami sudah hamil berapa bulan? Mi? Sekarang sih masuknya 7 bulan. Artinya di tanggal 26 Februari kurang lebih mereka atau Lindi sudah hamil 6 bulanan ya? 6 bulan atau ya? 5 bulan setengah ya? Ya, hampir 5 bulan. Hampir lima bulan. Jadi gini, kenapa nikahnya agak terlambat? Yaitu kedua belah pihak minta tanggal. Tanggalnya harus di 26, 26, 26. Oh, tanggal cantik ceritanya. Iya. Oh, ya Allah. Karena jauh sebelumnya juga udah ngomong sama saya, cuman mereka excuse me ke saya bahwa kejadiannya sudah begini, keluarga juga sudah oke, ini semua. Tapi kami keep semua, jangan ya. Termasuk waktu Mami datang ke sini, Mami bilang bahwa mereka menikah di tanggal 26, tanggal 2 tahun 2026 itu karena tahun atau tanggal yang cantik, bukan karena alasan memang sebetulnya sudah berbadan dua. Udah, tapi memang mereka kok keke mau cari tanggal cantik. Betul, tapi maksud aku di sini adalah bahwa Mami sebetulnya memang ketika datang sini menyembunyikan alasan itu. Iya. Oke, baik, terima kasih. Tapi berjalannya waktu, itu kan berkat. Iya. Ya kan? Takut cucu saya nanti merasa dia tertolak, dia baca-baca di itu. Tapi kami memberikan apresiasi untuk Mami bahwa Betul. ini satu pengakuan dari Betul. seorang Tapi calon nenek. artinya sebenarnya kayaknya nggak apa-apa ya. Maksudnya kan hamil lebih dulu terus dinikahi kan artinya ada tanggung jawab ya. Dari jauh-jauh Dan hari. memang mau menikah ya, Ma. Dari jauh-jauh hari saya minta menikah, keluarga udah minta menikah, udah disiapin, semua udah disiapin. Mereka yang menentukan tanggal, makanya kita ikutan duduk. Aku mau nanya, Yang manis. sebagai seorang ibu dan juga calon nenek bagi anaknya Virgon yang ketiga berarti ini ya. Ya, Apa rasanya duduk di sini? yang ketiga. Yang ketiga, Yang benar? keempat. Yang keempat, maaf ya. Apa rasanya jadi seorang calon nenek bagi anak yang keempat dan juga ibunya Virgon, kemudian mengakui ke seluruh Indonesia bahwa betul menantu saya itu hamil duluan oleh anak saya. Dengan begitu terbukanya. Memang harus terbuka, emang kalau nanti lahir bisa ditutup-tutupin. Betul. Apa perasaan? Oh, saya bahagia karena Lindi pun 8 tahun berkeluarga dia nggak pernah hamil, ya kan sampai cerai gitu. Tapi di situ pun dia ngomong sama saya, Mami jangan marah, Mami kayak begini situasi dan kondisinya. Iya nak, Mami nggak marah, ya kan? Oh, minta maaf Mami, bukan mau mencemarkan nama keluarga. Tapi Lindi pun nggak mungkin. Terus aku bilang, maksud kamu apa? Oh nggak ada yang aneh-aneh. Sekarang saya mau tanya kalian, mana lebih bertanggung jawab? Hamil ditanggung jawabin apa suruh digugurin? Supaya indah di mata orang. Enggak juga dong.
Iya, betul. Indah di mata orang belum tentu indah di mata Tuhan, ya kan? Ah, kalau saya pun nggak ngakuin itu anak jadi anak tertolak, nggak mau saya. Sempat kecewa pada awalnya? Kalau untuk kecewa sih adalah sedikit. Kenapa nak hal yang seperti ini baru ini? Tapi aku orang bertanggung jawab, kata Virgon. Nggak mungkin juga anak ini mau kusuruh gugurin, aku bukan orang yang kayak gitu. Aku mau nikah. Tapi hebat loh si Mami ini. Iya. Ngejelasinnya tuh dengan jamblang. Orang nggak semua juga sih Mi maksudnya Bisa mau. seterbuka dan Kan sejujur itu nggak ya. ada, malah nggak ada. Sekarang Hebat saya loh, mau tanya ya, Hebat, nanti pas lahir orang ngomong apa? betul. Saya nggak mau juga dulu kayak yang udah lah ya ada Ya, kalau kayak dihujat orang, di ini orang nggak mau saya. Kasihan si anaknya nanti. Kasihan Iya, di kemudian hari. Mami, Tekanan. kita mau kasih lihat juga ada sebuah statement dari Mami yang agak sedikit kontras dengan pernyataan hari ini. Oh. Mami, apa yang bisa disampaikan dari statement Mami barusan? Mami malah bilang, jangan didengerin. Apanya yang jangan didengerin? Ucapan dari orangnya atau apa yang disampaikan oleh orangnya? Jangan didengerin ucapan orang itu karena mau exposure. Saya nggak mau melibatkan orang lain di tengah-tengah keluarga saya yang nggak tahu apa-apa. Ya kan? Jangan kamu datang hadir, ya kan? Kamu lihat anak saya populer, kamu lihat anak saya ini, oh kalau dekat ini orang ini kali ya gitu. Nggak, saya nggak mau. Walaupun dia mantannya Virgon, Ada mantan yang mana? yang tadi baru sama Mami, Nggak tahu, saya nggak kenal. nggak kenal. Nggak kenal, Jadi mereka nggak pernah ada hubungan spesial? nggak tahu. Dia datang pernah ke tempat saya cuma tanya, kamu siapa? Temennya Virgon, umur kamu berapa? 21. Oh enggak ya, anak saya nggak pernah cari perempuan umur 21. Nanti kamu jambak-jambakan sama Sarah. Nggak tahu lah. Mami itu kalau ada temennya Virgon datang ke rumah, pertanyaannya akan begini intonasinya. Iya. Kabur lah anak orang ya. Oh enggak juga. Gak mungkin gak gini kali ya ngomongnya mah gak gini ya kan. Lagi ini kali. Kan saya ngomong begini, kamu siapa? Oh. Terus? Terus? Karena berdasarkan pengalaman mungkin Mami ngejaga anaknya. Terus, Bang? Iya. Ya terus dia bilang, nama saya si ini. Terus kamu ngapain? Kan gitu. Saya nggak tahu dia udah suka jalan sama anak saya Feby, saya nggak tahu. Tapi udahlah nggak usah dibahas di sini. Ya, oke. Itu nggak penting juga gitu buat saya. Bukan siapa-siapa saya gitu loh. Betul, ya, sama. Bahas aja keluarga saya di sini. Oke, Mami, tapi sebentar. Walaupun Mami bilang bahwa dia pansos, dia butuh exposure, tapi nampaknya apa yang dia sampaikan itu seperti yang Mami sampaikan juga betul bahwa menantu Mami hamil duluan. Sebenarnya kan saya dari dulu juga mau bicara, ya kan? Tapi kan saya juga harus bilang dulu karena orang hamil itu beban moralnya itu tinggi sekali ya. Belum dia rasain bawa perut. Saya cuma bilang, Mami nanti mau ngomong ya nak. Sama Lindi ya. Mami nggak mau juga cucu Mami jadi tertolak. Ya kan? Kalau di agama saya, kita nggak mengakuin anak, itu akan tertolak. Ya kan? Nggak mau juga besok dia lihat-lihat gitu, ya Allah opung gue ngomong kayak begini, opung gue ngomong kayak begini, kok begini sih, begini. Enggak mau, aku bilang, baru anak-anak, ya nggak apa-apa Mami, ngomong aja, nggak jadi masalah. Ya kan? Toh juga kita udah resmi di negara, resmi juga di agama. Hari ini Mami datang sini izin ke Virgon atau ke Lindi? Izin, Bilang bahwa Mami akan membuka semuanya? semua saya bilang. Apa yang mereka sampaikan? Ya terserah Mami. Karena ini kan omongan yang benar. Iya, betul. Iya. Aku juga nggak mau nanti anakku ini, kata Lindi, jadi diomongin orang di kemudian hari, nggak apa-apa. Katanya, aku udah siap kok Mami. Memperbaiki kesalahannya. Ya, Baik, ada sebuah ungkapan aku Lindi. cuma bilang gini sama mereka, nggak kamu gugurin juga udah terima kasih Mami sama kamu. Iyalah. Karena untuk saya cucu adalah berkat. Keluarga tambah berarti berkat juga bertambah. Itu untuk saya. Kalau selama ini saya ditanya-tanyain memang belum saya ngomongin sama mereka. Karena apapun itu saya harus bicarakan sama mereka. Boleh nggak kalau saya ngomong seperti ini? Boleh nggak saya? Kalau sekarang sih udah waktunya. Karena besok pun cucu saya melahirkan nggak bisa saya gendong-gendong di depan umum gini. Sakit tuh saya. Kalau nanti umpamanya dia udah lahir saya gendong-gendong orang mau ngomong apa selalu deh. Oke, Mami, kita mau kasih lihat juga ini ada satu postingan dari Lindi ya. Dia aja sekarang udah ngebongkar kan. Aku baca dulu, Mam. Pernah kubisikkan rindu pada semesta, menyebut namamu yang belum pernah kulihat. Tentang hadir yang kini nyata, menjadi jalan kamu tiba. Terima kasih sudah memilihku. Wow. Virgon gede juga. Itu Virgon ya? Iya. Oke. Mami udah pernah lihat postingan ini? Udah.
Oke, Mami lihat gimana dari tulisan Lindy dengan berkat yang dia terima, rasa bersyukur yang dia tuliskan dalam captionnya. Iya, dia sampai saking kepengennya punya anak tuh sampai apa ya saya bilang ya. Dia sampai ngomong tapi bercanda. Ya udah kalau kamu nggak mau tanggung jawab aku ini. Kata Firgon, kamu ngomong apa sih? Nggak boleh ngomong kayak gitu. Ntar aku nggak mau juga nolak ini perbuatan kita udah salah. Nggak boleh ngomong kayak begitu, kan gitu. Nah makanya mereka sekarang udah berani kan, buka-buka perut. Lindy juga udah berani. Ini saya minta resmi juga dari dia. Kalau Mami berkata-kata, kalau Mami bicara apa adanya, boleh kan? Boleh Mami. Sobat Ambiar, tapi kami juga disclaimer di sini, apapun yang disampaikan oleh Mami Eva Manurung tidak membenarkan tindakan anaknya, tapi di sini mencoba untuk menyelesaikan masalah yang ada dan tidak membuat keadaan menjadi lebih buruk lagi. Kurang lebih seperti itu. Bukan berarti hal ini boleh Tapi saya di sini ya tidak ini ya menuduh siapa atau siapa-siapa. Ya. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Itu yang saya tekankan. Oke, itu dia poinnya, berani bertanggung jawab dan tidak keluar dari tanggung jawab yang seharusnya ya. Betul. Mami udah tahu belum jenis kelaminnya apa buat calon babynya ini? Sudah. Apa sih, Mi? Laki-laki. Sebentar, Virgonnya udah boleh ngasih tahu belum ke orang-orang kalau laki-laki? Gak apa-apa. Nanti Mami Mami, lantang banget. Gak apa-apa. aku tuh nanya juga nggak serius sih sebenarnya, tiba-tiba dijawab. Nanti Mami diposting lagi sama Virgon, Mami jangan terlalu banyak omong, ntar gitu lagi, Mi. Enggak, kalau kali ini enggak. Kalau dia pun ngomong kayak gitu, enggak kok saya ngomong kayak gitu baik-baik kok. Kemarin juga saya bilang, Bang, gini, Bang, Jadi laki-laki ya? Bang, nggak mungkin juga kita bohong-bohongin. Enggak, Mami, aku cuma cari aman. Kemarin juga nggak ngundang-undang, takutnya apa, ya kan? Hal yang kayak gini yang terjadi, orang selalu ngejudge, orang selalu ini. Tapi kalau sekarang nggak mungkin juga mau keumpetin anakku, Mami. Aku berani berbuat, berani bertanggung jawab. Oke. Kan gitu. Namanya udah tahu atau mau ngasih tahu sekarang? Enggak, belum. Kali aja kebablasan mau ngasih tahu namanya sekarang juga ya. Oke, Sobat Ambiar, kita Aku tuh ngomong nggak pernah mau bohong loh sebenarnya. nggak pernah bohong. Benar. Benar. Nggak pernah bohong. Tapi nanti kita akan minta ada satu topik ya. Semoga Mami nggak berbohong, cuman nggak sekarang. Kalau yang sekarang kita minta Mami menjadi garda terdepan bagi Virgon dan juga menantunya. Komentar netizen, kita mau bacain. Oke. Ya, sama aja, cuma nggak ada CCTV-nya doang. Apa komentar Mami? Sama aja nggak ada CCTV. Emang lu kira anak gua berzina sama bininya orang apa? Sabar, Mam, sabar. Oke. Pancing-pancing karena baca dulu. Oke, poinnya adalah bukan istri orang ya. Bukan lah. Lalu, lagu lama kaset kusut. Dulu sama Inara nikah 14 Desember 2014, 20 Mei 2015, Starla lahir. Ya kan kalian nggak tahu prosesnya bagaimana dulu. Gak usah ngejudge dulu lah. Ya. Apa yang mereka bikin, apa yang mereka lakukan, apakah mereka pergi ke sana, pergi ke sini. Kalian kan nggak tahu, nggak usah ngejudge. Oke, Mam. Ya kan? Netizen pada sibuk hitungin tanggal nikah sama kehamilannya. Padahal simpel, urusan dosa tanggung masing-masing. Betul. Waduh, berarti benar kata mantannya si Abang. Mantannya yang mana? Kenapa nanya mantan yang mana? Emang mantannya ada berapa? Yang mana mantannya kan gitu. Ntar kalau saya ngomong di sini gak enak loh ya. Halo. Halo, hubungan sudah baik-baik aja ya. Oke, Mami, kali ini kita akan berikan pertanyaan-pertanyaan lainnya untuk seorang Eva Manurung dalam Kursi Kegegeran. Ya, geger. Pakai kursi geger. Kursi geger. Mami Eva, dijawab sejujur-jujurnya. Di antara mantan-mantan Virgon, siapa yang paling berkesan untuk Mami Eva? Lalu kenapa? Mantan-mantan. Maksud lu mantan anak gua berapa? Itu mantan Gak tahu bini Mam, itu apa pertanyaannya mantan? mantan-mantan Mam, nggak paham gue. Mantan, pokoknya yang pernah dekat Oke, atau yang pernah dekat Iya. dan juga yang pernah punya hubungan. berkesan baik gitu. Mudah-mudahan ya, ini mudah-mudahan jangan berubah, ya kan? Yang aku anggap menantu, kok anggap juga anak Lindy. Oke, kalau mantan, Mi. Mantan maksudnya.
mantan pacarnya dulu aku sukanya sama Indri. Kenapa? Indri itu berkata-kata, berperilaku, nggak dibikin-bikin, nggak setting-setting supaya kelihatan mahal, nggak setting-setting kelihatan high class, nggak. Emang ada yang dibikin-bikin supaya kelihatan mahal dan Apa sih Mami? emang ada. Iya dong namanya Mami. Misalnya, Oh. misalnya kayak gimana sih yang dibikin-bikin bingung nih ya. Oke, berikutnya. Oke. Kalau Mami bisa memutar waktu, apakah Mami akan mencegah pernikahan Virgun dari Inara? Jawab jujur, ya atau tidak, lalu kenapa? Nah, Ya ampun Tuhan ampuni aku, cucuku udah 3 dari sana. Tapi kalau bisa, enggak. Total. Tapi kan ada cucu dari situ. Dulu saya bilang sama Virgon, Bang, itu udah benar pilihanmu. Iya, Mami. lalu Mami. Saya bukan mau nyumpahin. Lalu? Nanti anakmu 3 kamu cerai. Oh, Boleh kalian tanya sama Virgon. dan benar. Oh, Mami sempat mengutarakan itu. Ah, Terus Virgon ngomong, Mami ngapain bernubuatan kayak begitu? Terus aku bilang, inilah nalurinya orang tua. Aku udah ngomong waktu itu. Tapi ampun Tuhan, aku udah ada cucuku 3 dari situ. Ya kan, sehat-sehatlah semua. Ya, Ada berkat dari situ ya Mami ya. Ada Betul. cucu-cucu. Udah jadi opung juga karena mereka ya. Hmm. Oke, kita masih punya waktu untuk pertanyaan lainnya. Oke. Kita masih punya. Apa satu hal yang Mami nggak suka dari istri baru Virgun, Lindy? Lalu kenapa? Satu hal. atau enggak ada? Enggak, dia kalau bilang, halo, jangan kayak begini-gini. Dia cuma ketawa tapi dirubah. Dia nggak nyautin, dia geli sendiri, tapi dirubah. Oh. Gitu loh. Jadi sebenarnya tidak ada ya yang nggak disukai ya, semuanya oke aman. Sejauh ini masih Aman. oke. Aman. Masih Ya oke. baru sebulan. Satu lagi, Mam. Kan aku bilang mudah-mudahan tidak berubah. Amin, amin. Satu lagi, Mam. Mami pernah merasa kecewa berat sama Virgun sebagai anak? Pernah nggak? Momen apa yang paling bikin hati Mami hancur? Pada waktu aku bikin setting-settingan, dia nggak mau ketemu saya, nggak mau lihat saya, nggak mau ngomong sama saya. Hmm. Padahal jauh di lubuk hati saya, biar saya yang dihujat orang daripada anakku. Tampil pun dia jadi kayak takut di panggung. Soal setting-settingan ya. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum kita commercial break. Yes. Kemarin itu Mami sempat datang ke beberapa acara TV dengan seorang pria yang lebih muda yang mengaku mirip dengan almarhum Vidi Aldiano. Siapa namanya? Egy Fazri. Apakah itu juga settingan? Settingan. Yang mananya dulu? Sayang sama dia? Iya. Saya settingan. Settingan. Itu yang minta siapa? Saya sudah akui semua. Saya itu bentuk peralihan supaya anak saya nggak dibully. Di mana-mana saya sudah ngomong. Di semua podcast, di semua media. Oke, yang minta untuk settingan sama Egy siapa untuk? Saya. Kenapa? Karena supaya beritanya Virgun hilang? Iya. Oke. Karena anak saya pada waktu itu tampil aja sampai takut minta polisi 4 orang. Ada yang lempar botol diisi pakai pasir. Oh. Terus dia juga kayak takut tampil gitu. Ini Egy ya, Egy yang sekarang ini dia digadang-gadang mengaku mirip dengan almarhum Vidi Aldiano. Oke, Mami kan pernah deket, maksudnya deket sebagai teman yang akhirnya ternyata kita baru tahu ini adalah settingan ya. Tapi Mami itu nggak beneran suka. Mungkin selama perjalanan walaupun settingan tiba-tiba suka beneran enggak? Enggak. Dianya? Itu udah kuanggap kayak anakku. Oh, enggak, dianya juga enggak. Enggak. Oke, menurut Mami beneran mirip nggak? Tapi beberapa saya bikin konten, saya pergi ke luar kota, saya bikin konten kayak ke Purwakarta, ke Indi. Kita nongkrong sama manajemen di di warung-warung kopi atau kalau di kafe-kafe ini ya, di mall. Dari semua orang yang melihat, 80% orang bilang iya mirip. Oke, Mami tapi terima kasih banyak ya sudah hadir pagi hari ini membuka tabir dari segala macam opini dan juga asumsi netizen di luar sana. Satu hal yang kita harus apresiasi adalah keterbukaan dari seorang Eva Menurun. Kita akan balik saat lagi. Kawin
kawin, orang tuh maunya apa ya? Ya maunya kebahagiaan, cuman kalau kebahagiaannya sudah tidak seiring, sejalan, ya mau apalagi apa yang harus diusahakan. Datang Tapi kita doakan saja buat teman-teman selebriti yang baru menikah ya long lasting. Kalau memang kira-kira bakal cerai sih udah nggak usah nikah deh, udah aja. Tapi Maksudnya, kan nggak ada orang yang mau bercerai. memang, tapi kan kalau bisa datang kawin, terdatang lagi cerai, kan nggak lucu. Cuman hebatnya ya, ini aktor senior yang akan kita hadirkan. Oh, cerai juga ini. Nggak, justru udah cerai. Cerainya itu 5 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu. Cuman kita baru tahunya tuh sekarang dan dia pun baru mengungkapkan perceraiannya akhir-akhir ini. Iya. Kamu kata siapa? Kamu jangan fitnah. Saya juga kata produser. Oke, kita undang saja Coba bintang kita tanya tamunya orang ya. yang mana yang Fani benar. Fadila. Fadila. Bang, kita Fani kaget. habis main bola, Pak Bang. Bang Fani mah selalu pakai baju bola, jersey bolanya Bolanya banyak. udah cerai atau memang mau cerai atau emang gimana sih sebenarnya maunya? Emang udah pisah, Udah lama banget. 2021. 2021. Tapi kenapa baru orang taunya Baru sekarang 5 meriahnya? tahun loh bang. Ya nanti ceritain sama kita, tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Sama-sama, ya. Bang Fani sudah hadir 5 tahun perpisahan bersama dengan sang mantan istri. 2 orang anak ya. Ya. Tapi kabarnya imbasnya ini bukan ke Bang Fani, yang beratnya ke anaknya, bahkan sering pingsan katanya. Kita mau kasih lihat yang satu. Ih, kalau gue mah udah cerai lama lah, udah dari tahun 80 gue sampai sekarang nggak kawin-kawin gitu. Tapi kan berbeda mam setiap orang. Mungkin kalau mami tidak butuh pria. Jadi butuh Aku apa? butuhnya uang, Cin. Siapa yang nggak Sekolahin anak-anak Sabar, aku. Bang, sabar, Bang. Bang, pernikahan sama mantan istri berapa tahun bang? Berjalan sebelum berpisah 15 tahun. Jadi nikah 2006, pisahnya di 2021. Alasan perpisahannya kenapa? Itu pas COVID 2021 ya? Apakah ada permasalahan, salah satunya faktor ekonomi juga? Enggak sih, kita kan selalu, apalagi dibilang entertain itu kan selalu kayaknya kalau nggak KDRT, Orang masalah ketiga. ekonomi orang ketiga. Saya tegaskan di sini nggak ada semua itu gitu. Aha. Walaupun memang pada saat di 2021 itu memang ekonomi saya lagi nggak baik-baik aja gitu. Kan kita ingat tahun 2020 lagi COVID, Ya, berhenti syuting sampai Jadi karena ekonomi bercerainya. enggak juga. Lalu? Ya ada sesuatu lah yang membuat kita Berpisah. ya biarlah itu jadi. Iya, iya. Berarti ekonomi bukan termasuk. Enggak. Oke. oke. Yang meminta untuk cerai duluan tuh siapa bang awalnya? Sinyal itu datang dari siapa? Ya pastinya Keduanya. kalau dari saya nggak ingin berpisah ya, dari istri lah. Berapa- Dia pengen coba sendiri dulu. Gitu. Berapa lama keinginan dari mantan istri untuk mencoba berpisah dari Bang Fani saat itu? Rupanya setahun belakangan ada sedikit ketegangan lah ya, walaupun nggak sampai yang kayak KDRT atau apa enggak, tapi sudah mulai jarang komunikasi atau apa gitu, sampai mungkin ya di Juni 2021 itulah udah dia memutuskan untuk minta berpisah. Bang, maaf. Iya silakan. Bang, maaf. Di 2020-2021 saat COVID itu, setahu saya ada sebuah fakta yang mengungkapkan bahwa memang banyak terjadi perceraian dan konflik rumah tangga. Karena terlalu banyak bersama kan. Iya, mereka terlalu sering bertemu di dalam rumah sehingga gesekan itu sering terjadi. Bang. Terjadi. Apakah ada Ditambah ekonomi sih. Iya, Waktu bisa ditambah jadi, ekonomi, iya. karena kerjaan nggak ada apa gitu bang. Ya bukan itu juga tadi saya bilang Ada pria lain bang, maaf. nggak ada. Oke. Nggak ada perempuan lain juga. Ya ke siapa saya sih gitu kan. Enggak juga bang. Nggak gitu. Jadi memang ketiga hal itu yang selalu disorotin sama masyarakat itu nggak terjadi sama kita gitu. Lalu- ya ada Lalu apa kalau tidak ya ada mohon pria maaf saya nggak lain? bisa. Ya oke, nggak apa-apa. Iya paham, paham. Iya juga sih. Nah tapi jelang dari 2021 itu cukup lama kita sampai masing-masing untuk introspeksi diri. Ada waktu 1,5 tahun lah untuk ya kita coba cari jalan keluar yang terbaik supaya nggak terjadi perpisahan. Bang ada anak ya Bang? Ya Ada, udah 3 kali. Ada anak. Ini misbrief juga. Bang, aku mau nanya, pada saat minta berpisah, Bang marah nggak? Maksudnya apa langsung, kenapa kok gini? Apa langsung marah atau gimana? nggak marah dan nggak langsung marah juga ya, artinya saya lebih lihat
waduh, ini bahaya, ini berapa ya? Mesti duduk sama-sama, mesti diobrolin. Keluarga gimana tuh Bang? Kan kaget banget dong. Iya, ya yang pasti kakak, ibu kaget dan menyarankan untuk cobalah kalian berdua tuh ngomong dulu baik-baik, bicara baik-baik. Siapa tahu bisa diperbaiki. Tapi memang karena salah satu pasangan udah niat mau keluar dari rumah dan memang baik-baik juga bilang ke ibu dan bilang ke kakak saya, Sampai hari ini baik. sangat baik. Oke. Abang, ketika keinginan dari mantan istri, abang kan bilang 1 tahun terakhir sebelum perceraian memang istri tuh ngotot pengen pisah. Itu sempat ada pisah rumah? Bukan ngotot pengen pisah, enggak ngotot pengen pisah, tapi memang ada sedikit obrolan yang agak sedikit apa ya namanya, ya seperti orang yang ketegangan sedikit lah. Sempat pisah rumah? Enggak. Tetap berada di dalam rumah Tetap yang sama? kita sama-sama, ya Juni itu aja yang dia baru akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah. Oke, Bang, kita mau kasih lihat juga, ini juga imbas yang dirasakan oleh sang anak. Anak sering pingsan. Fanny Fadila baru tahu ternyata dampak dari perceraiannya. Ini anak yang nomor berapa? Anak yang nomor 2. Umur berapa Jadi sekarang? sekarang udah 16. Jadi waktu 2021 itu kan baru 11 tahun. Yang besar 14. Nah, yang besar ini kalau saya tanya dia udah lebih banyak bisa menerima, bisa lebih mengerti. Tapi yang kecil ini memang agak pendiam. Dan saya sering dapat laporan dari sekolah, Pak ini anaknya pingsan. Oh. Nggak sekali 2 kali ya. Iya. Cukup sering juga. Kadang bahkan kalau kita pergi ke gereja gitu, tahu-tahu dia pingsan. Itu tuh pingsannya memang Karena setelah stres. Nah makanya atau sebelum perpisahan memang sebelum setelah- perceraian belum Setelah pernah pingsan sama perpisahan. Berarti setelah berpisah. Jadi saya coba telepon ibunya, bilang ya cobalah kita harus bawa ke dokter. Kita cari tahu gitu loh. Mungkin ada yang salah dengan ini badannya atau apa. Dicek semua dari mulai dokter umum, dokter Oke. spesialis jantung apa. Bagus semua. sekali. Ke psikolog? Saya nggak sampai bawa ke psikolog. harus ke sana. Akhirnya saya yang punya kesimpulan sendiri gitu loh. Sama ya diarahkan juga sama dokternya, ini kemungkinan besar. Bukan lagi masalah fisik tapi ada psikologis. Mental. Psikis. Ngobrol lah sama guru-guru di sekolah, terutama sama guru BP, Oh. guru bimbingan penyuluhan. Gimana caranya anak ini supaya nggak banyak bengongnya. Ini ternyata memang dia banyak bengongnya waktu itu ya, waktu dia SMP. Jadi pikirannya mungkin kosong atau apa. Ya akhirnya lebih diperbanyak kegiatan dia gitu. Bang, Misalnya jadi anggota OSIS atau apa. kegiatannya ditambah ya. Teman-temannya juga lebih banyak ngajak dia untuk nggak diam. Ya, Bang, maaf setelah berpisah anak-anak ikut sama siapa? anak-anak dengan nggak ada keberatannya, dengan nggak ada keributannya, istri mengizinkan untuk sama saya. Oh. Masih gitu, bagus Bang. tuh. Ya sama saya. Jadi memang nggak ada ribut-ribut masalah harta gono gini atau masalah hak asuh atau apa segala macam. Demi untuk anak ya. Ya, Ketemu mamanya Itu gimana? anaknya stres itu. ya Seminggu sekali, seminggu 2 kali atau gimana? Atau bagi minimal dia seminggu sekali weekend. ketemu. Ya kalau lagi sekolahnya mungkin pulangnya ini dia mau ketemu, saya nggak pernah menghalangi atau membatasi waktunya. Ketemu bebas. Tapi gimana tuh Bang Fandi setelah ikut sama bapaknya? Ya saya juga cukup. Perubahannya apa yang bisa dilihat dari anak? Ya puji Tuhan, alhamdulillah sepanjang ini jauh udah bisa lebih menerima, udah bisa lebih semangat dan Damai dengan keadaannya. ya sudah bisa menerima semuanya lah dengan keadaan. Dia udah tahu bahwa orang tuanya secara ini udah tidak serumah, udah pisah. Ya. Bang, 2021 ya bercerai? 21. Itu kan COVID ya Bang? Ya. Ekonomi lagi nggak bagus walaupun itu bukan faktor perceraian. Ya. Tapi kita mengakui bahwa sumber penghasilan berarti sangat drastis Ya, berkurang. Apa rasanya jadi seorang Fanny Fadila saat itu bercerai, kemudian pekerjaan juga berkurang drastis, ditinggal istri, tinggal bersama anak, harus menghidupi mereka juga, kehilangan sayap sebelah. Ya bukan cuma kehilangan sayap sebelah, saya juga kehilangan ibu tercinta. Kan jadi pisah 2021 bulan Juni. Oktober Mama dipanggil Yang Maha Kuasa.
1 hari sebelum mama meninggal, yang kecil lah harus masuk rumah sakit. Oh. Dia karena dia DB. Oke. Jadi bertubi-tubi Wow, masalahnya. wow, betul, sangat-sangat. Gimana cara bangkitnya di tahun 2021 itu? Ya, saya biasanya orang yang gampang untuk istirahat ya, untuk tidur gitu kan. Jam 10 kadang mata udah berat banget. Itu dari 21 sampai ada setahun lagi itu tuh Oh. cuman bisa geliat-geliat di tempat tidur tuh, kepala kayaknya mau pecah, ini apa, ini mesti gimana gitu kan. Sampai ada pemikiran dan setan-setan tuh masuk ke otak tuh. Cara yang paling gampang untuk mendapatkan uang lah, untuk memberi nafkah ini, itu hal yang paling jelek tuh. Coba inilah apa namanya, yang jelek banget ya, kepikiran di kepala tuh, jual narkoba. Sebentar. Oh wow. Sampai sempat terfikir untuk Ada pikiran jual terlintas itu. narkoba. Sobat Ambiar, kita mau lihat yang satu ini buat Sobat Ambiar. Ini jalan buntu dari seorang Fanny Fadila. Bang, beruntungnya sepanjang tahun 2021 dan setelahnya kita nggak mengabarkan berita abang ditangkap BNN ya. Ya amit-amit ya, jangan sampai lah. Ya, kita bersyukur Baru wacana. ya, Aku- betul bahwa itu hanya pikiran dari setan yang akhirnya abang bisa tepis itu Tapi semua. Ya itu semua juga bantuan Mas, dari. boleh nggak saya ikut bicara? Semua yang terjadi sama diri kita, apalagi helai demi helai, itu tandanya Tuhan kepengen dia deket sama kita. Supaya setiap Ya. perilaku, setiap ini terus sebut Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya makanya kan memang kebetulan bukan kebetulan ya, di rumah memang di kamar tuh ada saya Kristiani, jadi ada salib di atas tempat tidur di tembok itu. Jadi begitu udah kepikiran udah jelek banget, ya kesana gitu. Bang, waktu terlintas mau jadi apa kita bilangnya, bandar atau pengedar narkoba, saat itu mohon maaf, Marketing. di tabungan abang di rekening ada berapa? Bang? Ada berapa bang? Mungkin hutang sama bank kali, minus gitu loh. Minus ya bang? Untuk makan? Puji Tuhan saya punya saudara-saudara yang baik. Hmm. Ada saudara sepupu. Itu mama punya adik, punya anak. Siapa namanya? Farah. Sepupu. Ya, Mau bilang apa sama Farah? ya. Buat Farah. Dia panggil saya Koko. Koko cuma bisa ucapin terima kasih yang gak terhingga. Udah bantu dengan sangat banyak. Apapun yang dia punya, dia rela untuk membantu saya. Misalnya dia punya barang yang dia bisa taruh di pegadaian itu apa, dia bantu saya. Juga ada sepupu saya yang kebetulan tinggalnya jauh juga, ada Lucy. Terima kasih. Jadi terkadang kalau betul-betul lagi saya nggak ada, saya cuma bisa WA. Dia nggak tanya untuk apa, dia langsung memberikan gitu. Jadi ya beruntunglah, ya masih ada saudara-saudara yang bantu. Ya. Kadang juga buat teman-teman SMA yang juga bantu. Ya, saya hanya coba merasa sekuat tenaga untuk semua buat anak-anak aja. Tapi Bang Fani tersadar gak tahun 2021 itu ketika Bang Fani punya niat mau jual barang haram tersebut dan pada akhirnya nggak jadi sampai sekarang ada, itu karena pertolongan tangan Tuhan luar Iya, biasa loh. itu yang paling luar Luar biasa. biasa. Saya kebetulan saya punya ya sama lah dengan
teman-teman yang di Muslim itu mungkin doa sujud atau apa segala macam. Saya juga berdoa setiap malam, ada doa novena segala macam. Iya. Saya panjatkan ya Syukur ya. syukur untuk minta ampun lah atas segala kesalahan dan minta solusi jalan keluar kita ya segala macam itulah yang minta kepada yang maha kuasa aja lah. God loves you. Bang, kami berharap semoga keadaan bisa menjadi lebih baik dan apa yang terjadi bisa menjadi seorang Fanny Fadillah bisa lebih kuat menghadapi apapun dan lebih lembut hatinya menghadapi apapun. Bang Fanny, kita juga mau kasih lihat ini perjuangan seorang Fanny Fadillah. Dahulu berjaya di Bajai Bajuri, kini rumah Fanny Fadillah disita Bang. Ya saya perlu klarifikasi di sini bukan disita ya. Jadi memang karena saya nggak punya usaha lain, saya hanya mengandalkan di dunia entertain. Jadi apa yang saya punya waktu itu sempat punya kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, rumah. Setelah kendaraan-kendaraan itu saya jual, sudah nggak ada lagi apa-apa yang harus saya jual. Rumah yang dijual. Bukan rumah yang dijual, artinya begini, rumah itu Gade. saya gadaikan ke bank. Saya dapat, kemudian saya coba sisihkan untuk cicilan selama setahun. Saya coba sisihkan itu, dengan harapan semoga sebelum setahun ini saya bisa mendapatkan pekerjaan lain lagi. Bisa melunasi ya. pinjaman. Tapi ternyata itu berjalan cukup panjang sampai tahun 2024 itulah akhirnya di tahun kedua saya mulai kerepotan untuk membayar cicilan. Gitu. Nah, resiko memang saya sudah tahu bahwa resiko dari kalau saya pinjam dengan bank gimana. Ya. Bank pun kooperatif dengan saya memberitahu bahwa maaf Mas ini kan sudah ada tunggakan sekian lama. Ya. Ini sudah masuk ke dalam proses lelang. Jadi bukan disita, Oke. tapi proses lelang gitu. Oke. Ya puji Tuhan sampai sekarang memang dalam proses itu, tapi mudah-mudahan Tapi ya rezeki kita nggak tahu ya. Masih tinggal di rumah itu. Tinggal di rumah. Masih. Oh berarti nggak jadi diapa-apain kan? Proses lelang. Sudah ada rencana, Bang, maksudnya worst case-nya atau jika hal terburuk itu terjadi? Sudah. Artinya saya sudah punya plan. Kalaupun sampai terjadi memang harus dilelang, Terus keluar dari kan rumah itu. harus keluar dari rumah itu kan memang juga dari pihak bank juga ngasih tahu bahwa tentunya saya sebagai pihak terhutang, nah nanti mungkin dikurangi dengan apa yang dihasilkan dari hasil lelang itu yang bisa saya dapatkan. Paling nggak saya cari kontrakan dulu. Baik. Ya buat walaupun kecil paling nggak nyaman buat anak-anak. Semua dilakukan untuk anak-anak, termasuk pendidikan. Ya. Pun juga sahabat yang membantu pendidikan anak-anak. Fanny Fadillah sebut Rike Dia Pitaloka diam-diam bayari uang sekolah anaknya. Oh. Betul. Sahabatnya Ya. soalnya itu. Masya Allah. Jadi waktu itu pas Hebat Rike. kita ketemu dalam satu proyek, saya cerita sama dia bahwa ini anak mau yang kecil mau masuk sekolah SMA. Ya. Tapi uang pangkalnya cukup besar. Saya coba, memang bisa dicicil uang sekolahnya, ada keringanan untuk itu. Dia tanya berapa sih uang pangkal untuk sekolah anakmu? Sekian ke mana nomor rekening orang keuangan. Orang keuangan. Ya saya kasih. Dan ternyata Dari dia kebayar. kontak ke sana. Besokannya saya dikasih tahu dari pihak sekolah, ini uang anakmu sudah dibayarkan oleh Ibu Rike. Wah, saya sempat tangis juga di depan dia bahwa udah yang penting anak lu harus sekolah. Apapun keadaan lu, anak pendidikan harus nomor 1. Biar dia sekolah. Dan bukan cuma itu aja, juga anak yang kedua ternyata kan kuliah ya. Ya. Dia bayarin yang namanya uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal itu uang semester. Oh itu lumayan juga. Ya memang nggak, ya mungkin ya lumayan lah. Tapi dia udah pokoknya buat pendidikan anak-anak lo, kalau lo ada kesulitan nanti gue yang coba tangani. Ada rezeki gue akan
Berarti Bang Fani sama Terika tuh sampai sekarang masih terus gitu ya, maksudnya komunikasinya luar biasa ya, berarti deket terus ya. Sahabatan. Ya kita sahabatan lah. Hebat. Ya, bentuk rezeki atau berkat yang diberikan Tuhan tidak melulu soal uang, tapi juga teman yang selalu berada di samping kita ketika kita sulit dan menerima kita apa adanya. Bersama dengan teman menciptakan memori, kita mengajak seorang Fani Fadila untuk bermain dalam Ambiar Bring Back Memories. Bang, let's go. Oke. Bang, di sini kita punya banyak memori. Abang tinggal pilih mau warna apa, kita akan buka, abang ceritakan. Biru-biru Bang, Pakai sama biru, ya, biru, bener. Memori. Wow. Oh, Apa itu Bang? Siapa? Di mana? ceritain Bang. Ini lagi jalan-jalan ke Batu, Malang. Baik. Jadi memang dulu selagi rezeki lagi ada, apa segala macam, saya selalu sama ibunya anak-anak tuh membuat jadwal setahun 2 kali Jalan-jalan. untuk jalan-jalan lah. Serunya. Ya kalau nggak di bulan Juni Juli untuk pas mereka libur sekolah atau di akhir tahun. Abang terakhir ngajak anak jalan-jalan kapan? Pastinya sebelum COVID. Iya, Bang udah Covid tuh ampun. Udah lama ya Bang? lama sekali. Mau bilang apa sama anak-anak yang udah lama nggak diajak jalan-jalan sama papanya? Ya nantilah kalau dapat rezeki pasti diajak pergi lagi Anak-anak ya. nggak minta? Nggak ada, nggak minta. Paling seminggu sekali itu saya pengennya gini. Ini kan Senin sampai Jumat itu kan harus berkutat dengan sekolah ya. Jadi saya pengen juga dia ada refreshing sedikit. Walaupun cuma jalan di mall, Betul. cuma beli minum atau itu udah seneng. Penting quality time-nya ya Bang. Ya mudah-mudahan nanti anak yang ngajakin Bang Fani. Amin, amin. Anaknya sukses ya. Abang mau warna apa lagi? Kan itu bintangnya kuning kali ya. Ah, merah aja. Oh merah aja. Oh merah. Lu jangan paksa dong orang dia mau merah lupa. Merah ya. Apa ini? Ini kayaknya lupus ya Ya, Bener ya? di tahun Allah. 9 ini 97-an. Tahun berapa itu Bang Fani udah kayak pemain tinju loh. 97 Jadi boim 98. bukan sih tuh? Ya saya jadi boim, ini Irgi, Lupus, Fahmi Bo. Ya ini juga sahabat-sahabat yang Itu era selalu bisa menguatkan. Kejayaan. zaman kita SMP tuh tontonan Aduh, kita terkenal banget itu. Bang, dari semua memori, dari semua apapun yang sudah abang lalui, apa pelajaran yang mungkin abang bisa bagikan untuk kami yang jauh lebih muda dengan pengalaman abang yang jauh lebih banyak? Ya selagi bisa berkarya, selagi bisa mencari, mungkin harus diperhitungkan juga untuk masa tua lah. Ini bukan siapapun, bukan buat siapapun yang ada di sini, tapi buat semuanya ya yang sedang menyaksikan bahwa hidup bukan hanya hari ini saja, masih ada besok. Kita kembali saat lagi. kawin cerai ribut. Ribut kawin cerai. Makanya Selingkuh, diselingkuhin. Itu aja. tahu nggak? Butuhnya itu apa? Apa? Pengacara. Iya. Urus semuanya. Jadi apakah ini dalam bentuk ingin terus memberikan kayak biar pengacara itu semua pada laku gitu apa gimana? Tapi memang kan pengacara itu bisa menjembatani, yang membantu untuk menyelesaikan masalah. Kata siapa? Kata yang satu ini begitu. Ini Coba pengen pengacara muda yang katanya dibilang mirip seperti Keanu Reeves. Keanu Reeves-nya Indonesia katanya begitu. Tapi ya memang pengacara paling tampan ini pengacara berikut ini aduh luar Ya, biasa ini. dia menjadi pengacaranya dari Clara Sinta dan kali ini menangani kasus Clara Sinta dengan sang suami. Di mana kita tahu beberapa waktu yang lalu Clara Sinta memposting screenshot ya. Ya. Di media sosialnya dugaan perselingkuhan sang suami. Di pagi-pagi Ambiar. Astagfirullahaladzim. Ini dia Bang Sunan Kalijaga. Pagi Abang. Ya kan, ini Keanu Reeves-nya Indonesia nih. Lihat. Abang ganteng silakan menyala abangku. Ini Bang. dong Bang. Sini. Abang. Sobat Ambiar pengen lihat tuh ini pengacaranya begini nggak kayak pengacara kan? Bener ya. Ini Oh, bukan pengacara. habis ini nge-gym ya Bang, tadi pagi ya Bang? Ya begitulah. Bang Sunan, oke. Oh, iya. Dari kasus klien abang, satu kalimat yang bisa abang gambarkan untuk kasus ini seperti apa bang? Clara Sinta dan suaminya. Semua bisa terjadi sama siapa saja. Ah. Gitu. Jadi Semua bisa terjadi pada ya siapa.
tentunya pasti kita jangan menghujat lah. Kita akan harus lihat sebab akibatnya. Oke. Bang Apa Sunan, sebab akibatnya bang? nanti kita akan lihat ya apa sebab akibatnya. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Sunan Kalijaga menjadi pengacara dari Clara Sinta. Kita akan lihat dulu ceritanya seperti apa. Ya bang. Banget bang. Kita semua dikagetkan ya dengan postingan Clara Sinta. Tangkapan layar sang suami video call dengan perempuan lain. Apa yang terjadi sih bang? Iya, jadi pada saat mereka berdua itu sedang pergi berdua ya ke luar negeri. Ya menurut Clara pada saat itu dia ada feeling pengen lihat handphone suaminya. Suaminya lagi istirahat waktu itu. Terus dia lihat, dia kaget ternyata dia temukan ada foto-foto screenshot di mana suaminya itu sedang melakukan video call bersama wanita tersebut. Itu videonya apakah dilakukan setelah menikah dengan Clara Sinta atau sebelum adanya pernikahan sama Clara Sinta? Kalau untuk detailnya saya nggak tahu ya, cuman yang pasti Tahu atau nggak mau karena ada Maaf kode, ya bang, kita kerja loh bang. ada kode etik pengacara nggak bisa semua. Tapi abang tahu kan? Ya saya tahu. Oke. Jadi ada hubungan apa, Lexa panggilannya Lexa? Oh, Alexa, suaminya. ya. Alexa itu dengan perempuan yang ada pada tangkapan layar yang diposting Clara. Lexa menyampaikan bahwa memang dia kenal sama wanita tersebut sebelum mengenal istrinya. Jadi saya juga baru tahu bahwa ya mereka pasti ada hubungan lah ya. Kalau nggak ada hubungan, saya rasa kok berani sekali sih kayak gitu, gitu ya. Satu. Terus kedua, apakah ada transaksi di situ? Maksudnya? Ya transaksi. Seperti yang kalian undang kemarin tuh kan siapa? Si Safa ya. Oh iya. Ya kan dia bilang diajakin, ditawarin senilai uang loh. Iya itu namanya transaksi. Dan kalau itu terjadi, itu namanya pornografi. Itu ada undang-undangnya ya? Ada undang-undang pornografinya. Nah, jadi untuk detailnya Menurut abang diajakin atau gimana? Menurut abang? nggak bisa menurut saya dong. Kan pengacara harus- abang. Sepengetahuan abang? Kalau saya modelnya pengacara yang harus bicara sesuai dengan fakta. Iya. Tapi tidak semua fakta, kerahasiaan klien saya harus buka. Kacamata laki. Kalian berempat laki-laki nih, gimana? Siapa bilang? Bisa gini. Bang, kita juga dikagetkan dengan perjanjian pranikah di antara mereka berdua. Ini yang kita temukan. Iya. Ayo, Karen. Katanya lu yang harus baca. Gak apa-apa. Perjanjian pranikah Clara Sinta. Kalau ada yang selingkuh boleh dipubliskan. Ya Allah, masa sih? Kalau selingkuh boleh Oh itu dipublikasikan. perjanjiannya mereka Perjanjian maksudnya. apa itu? Ya, Pernikahan mereka. jadi kan saya sempat menegur Clara, Bu, jangan kayak gitu, saya bilang. Emosional, memang dia bilang dia sangat emosional. Pada saat dia menemukan kan dia gemeter ya. Wajar. Dia gemeter dan buat saya tuh, ya kita ngerti perempuan lah ya. Iya, iya. Emosionalnya langsung reaksinya tanpa harus berpikir ini itu. Lalu saya bilang, Bu, jangan boleh kayak gitu. Apalagi dipublikasi di sosial media. Tapi emang begitu Bang katanya. Kami tuh punya perjanjian pranikah. Sebelum mereka menikah, mereka punya perjanjian yang dicatatkan di akte notaris bahwa kalau salah satu dari kita selingkuh, ya boleh di-up di media. Kok bisa sih bang? Maksudnya baru kali ini dengar boleh dipublikasikan. Saya pun sebagai pengacara baru dengar kali ini. Oke, baru dengar Baru perjanjian dengar. pranikah. Kalau yang biasanya jenisnya kan seperti ini ya. biasanya pranikah tuh kan pisah harta, tidak Iya, sembrono gini atau ada hal-hal yang krusial. Tapi Ternyata ini perselingkuhan. ya Apa udah ada perencanaan mungkin bang? Bukan. Enggak ada. Kan kalau udah, kan misalkan nanti kalau ada yang selingkuh dipublikasikan kan berarti ada arah-arah salah satu Ketidakpercayaan. ada salah satu yang bakal. Berarti dari Claranya sudah tidak percaya dari awal dong. Kalau Karena kan udah ada perjanjian. kalau percaya nggak percaya mungkin bisa ngundang Claranya kali. Iya betul juga sih. Kalau kalian bisa ngundang. Bener Gak juga. bakal mau bang, makanya kita undang abang. Bang, tapi dugaan perselingkuhan ini atau kecurigaan tentang perselingkuhan. Kita ngomongin kecurigaan deh. Sampai akhirnya seorang istri membuka handphone suaminya ya. Apakah Clara pernah cerita sama abang bahwa sebelumnya sudah pernah ada kecurigaan seperti itu? Ya, ada kecurigaan sehingga dia pada saat itu
nggak tahu kenapa dia bilang dia punya rasa, saya mau lihat deh handphone suaminya gitu. Iya bang. Itu. Jadi diambil, dia temukan, makanya kan ada cuplikan juga yang diliatin suaminya masih tidur, bangun ini apa gitu kan. Gitu. Tapi emang laki itu senang selingkuh ya bang? Menurut abang secara kacamata laki? Enggak, kalau nanya saya sih selingkuh nggak suka. Maksudnya kalau kacamata laki bukan kacamata abang. Enggak, kalau saya pribadi selingkuh nggak suka. Gak suka bang? Tapi saya sering diselingkuhin. Bang jangan gitu, bang istri abang nonton loh bang. Ini pertanyaannya dari pemusik. Ini pertanyaan dari para pemusik karena mereka doyan selingkuh bang. Ini dari Perlan ya. Bang oke, kemarin juga selain postingan Clara Sinta tentang tangkapan layar suaminya video call, ada juga postingan Clara Sinta yang menunjukkan bahwa sang suami ini membawa senjata. Tapi kami yang awam tentang senjata ini akan bertanya kepada abang, karena abang paham betul soal senjata. Karena kita bingung ini senjata apa, lantas dibawa ke luar negeri kalau nggak salah. Kita mulai. Oh iya? Kami blur, tapi kami yakin abang sudah melihat videonya ya yang asli. Jadi pasti abang tahu itu senjatanya apa. Yang pertama itu senjata jenis apa bang? Lah gue bisa kerja. Jadi gini, memang mungkin tidak semua orang tahu ya Iya. bahwa kita itu ada izin khusus kepemilikan senjata. Iya dong, betul. Tapi ada yang bela diri, ada yang untuk olahraga, Ya, ada yang betul, tembak betul. gitu ya. Dan termasuk juga ada airsoft gun. Oh. Nah gitu loh. Jadi itu cuplikan lama ya, cuplikan lama, bukan tadi kata Om kan dibawa ke luar negeri. Iya. Ya bukan, itu cuplikan lama. Oke, itu klarifikasi bukan dibawa ke luar negeri ya? Bukan. Itu senjata apa namanya airsoft gun yang memang habis pulang latihan, maka itu ada di dalam kamar. Olahraganya tembak Airsoft kebetulan. gun. Iya. Oke, bukan senjata api ya? Bukan senjata. Airsoft Terus yang videoin tadi siapa ya? Itu Clara Sinta. Claranya. Kemudian kalau itu video lama, kenapa klien abang Clara Sinta mengunggah kembali postingan tersebut? Ya itu tadi, jadi memang kemarin ketika saya pertemukan mereka berdua, kita bicara baik-baik dari hati ke hati, itu tidak lebih tidak kurang bentuk emosionalnya seorang Clara, ya yang betul-betul marah sama suaminya, dia kepingin ya suaminya dapat Pelajaran. pelajaran lah gitu. Pelajarannya itu apa ya bang dari Pelajarannya unggahan, ya. senjata airsoft gun? Ya pelajarannya satu, ya yang dia Clara upload dengan wanita itu adalah sanksi sosial. Oke, sanksi sosial Sanksi ya? sosial. Oke. Termasuk juga yang kayak senjata biar dapat sanksi sosial juga. Gitu. Walaupun pada akhirnya mereka tetap jalan dan baik-baik aja bang? Alhamdulillah, jadi saya yang menjembatani mereka berdua supaya sama-sama dewasa. Saya bilang tidak mungkin ya Tuhan, apalagi mereka juga baru pulang umroh tuh. Oke. Mereka baru pulang umroh, terus ada musibah masalah seperti ini dalam rumah tangga mereka. Saya cuma bilang begini sama mereka berdua, tidak mungkin Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala menguji kalian dalam peristiwa ini kalau kalian tidak mampu melewatinya. Gitu loh. Tapi menurut abang ada nggak sih bang kans untuk baik lagi? Alhamdulillah ada. Ada. Oh. Karena memang walau saya jadi jembatan orang tengahnya pada saat itu karena dua-duanya buat saya teman, sahabat dan dua-duanya juga orang baik. Ini ada sesuatu yang memang ujian saya bilang. Iya. Oke. Saya berkali-kali bilang menguatkan Clara bahwa ini ujian Clara. Iya. Oke. Kalau kamu nggak kuat, Tuhan nggak akan berikan ke kamu nih. Bang maaf banyak opini dan juga asumsi ketika kejadian ini banyak yang berpikiran oh jangan-jangan akan ada gugatan cerai dari Clara Sinta tadi. Tapi abang barusan bilang bahwa mereka pada akhirnya baikan dan sudah jalan bareng juga. Tapi apakah gugatan cerai itu ada atau pada akhirnya nggak jadi? Jadi kalau untuk itu saya belum bisa bicara ya, karena memang saya fokusnya adalah bagaimana menengahi pemikiran. Karena ini dua alam yang berbeda. Lexa adalah orang yang bukan orang sosial media, sementara kan kalau si Clara kan memang seorang selebgram. Jadi sudut pandangnya mereka tuh sangat berbeda. Iya. Yang buat Clara baik-baik aja, yang buat Lexa jangan begitu dong gitu. Nah ini memang agak sulit, tapi saya tetap yakinkan bahwa ya inilah rumah tangga. Tapi maaf ya bang, ini juga saya juga mewakili netizen lah ya, karena banyak sekali saya juga baca dari komentar. Ya. Banyak juga netizen yang bilang Clara ini apa-apa dikontenin gitu. Maksudnya apakah karena memang dia profesinya sebagai content creator sehingga karena kalau itu kejadian kepada kami atau saya gitu ya, saya nggak inget tuh sama handphone. Ya inget emosi dulu sama gemeter dulu.
Dan pasti berantem dulu, nggak ada konten-kontenan, tapi cepat banget untuk ngambil handphone gitu. Bagaimana tanggapan abang dengan para netizen yang bilang seperti itu? Maksudnya Iya. berarti itu konten doang gitu bang? Oh, jadi kayak dan pada akhirnya apakah ini konten aja gitu untuk Ini saya engagement-nya katakan tinggi? ini peristiwa real. Ya, Tidak ada konten di sini dan ya, saya bisa merasakan ketika Clara emosi dan nangis. ya. Berbicara bahwa Iya. iya dia benar-benar ini sekali gitu ya. Iya. Dan memang sebenarnya Clara nggak mau, sudah mau menyelesaikan, cuma saya ini kebetulan pengacara yang nggak suka lihat orang berpisah. Berpisah. Apalagi saya lihat dua-duanya kawan dan saya lihat juga ini kejadian bisa sama siapapun. Betul. Jadi kita kadang ini ya nggak boleh terlalu menghujat orang, menghakimi orang. Sementara kita nggak tahu besok lusa peristiwa yang sama bisa kejadian sama siapa aja. Betul, pindah ke kita ya. Oke, abang tadi bilang bahwa mereka pada akhirnya sampai dengan sekarang masih baik-baik aja ya bang? Baik-baik aja. Kita juga punya sebuah artikel tentang hubungan Clara Sinta dan juga... Clara Sinta pilih rujuk usai bongkar video mesum suami. Jadi mereka sekarang hubungan baik-baik saja? Ya masih inilah, masih Ya wajar, ya Ah, ah. naik turunnya, Ah, apalagi masih. ini kan masalahnya bukan masalah yang kecil ya. Betul. Tapi bagaimana dengan, oke ini kita mau kasih lihat dulu, ini mediasi yang abang coba tengahi antara mereka berdua ya bang? Ya, Hadapi semua ujian dan somasi. FYP Instagram viral FYP siap. Berarti Bang Sunan bilang bahwa hadapi semuanya dengan senyum. iya. Oke, tapi ada kata somasi di sini, ada somasi dari siapa bang? Beberapa hari lalu saya disampaikan sama Clara bahwa dari pihak wanita yang ada di dalam tayangan tersebut menggunakan jasa hukum pengacaranya untuk mensomasi Clara. Oh gitu. Abang, mari kita lepaskan status abang sebagai kuasa hukumnya Clara Sinta, tapi sebagai praktisi hukum, wajarkah perempuan tersebut memberikan somasi? Wajar. Wajar. Saya pun juga saya sampaikan, Apa yang membuat wajar, Bang? saya sampaikan kalau saya jadi pengacara pasti saya juga akan melakukan hal yang sama. Apa gambarannya? Kenapa dia wajar? Karena kan di situ mendapatkan apa ya? Wajah. Ada satu tayangan yang tanpa izin, tanpa hak dan mengandung apa ya? Banyak inilah, banyak. Dan wajah pornografi. terlihat secara Oke. jelas ya. Perekaman dan juga pendistribusian. Ya. Abang bilang wajar, tapi kami juga yakin abang siap untuk menghadapi itu semua ya. Insya Allah. Sebagai kuasa hukum Clara Sinta. Kita kembali saat lagi di pagi-pagi Ami. Terima kasih Bang Sunan. Udah boleh mulai? Semua ini bukan salahmu. Geger. Sobat Ambiar, kali ini ada informasi yang menggelegar dari Alobank. Sekarang kalau pakai Alo Pay Later, belanja di Wendy's, Baskin Coffee Bean sama nginep di Trans Hotel Jakarta diskon 50%. Terus ada lagi loh diskon 20% belanja di Metro, Transmart, Antabaya, Trans Studio dan merchant-merchant CT Corp lainnya tanpa minimum transaksi. Kan mana ada yang berani ngasih diskon 50% selain Alobank dan juga CT Corp ya. Belanja jadi lebih menyenangkan lagi. Cus deh pakai Alo Bank. Belanja pakaian segala macam juga bisa. Tapi jangan lupa don't judge a book by its cover. Berbicara mengenai penampilan, ada seorang anak yang dinilai berdasarkan penampilannya yang membuat kita sangat sedih sekali. Cerita yang begitu viral di media sosial. Kita lihat dulu cerita yang satu ini. Ya. Dari Sei Brombang, Labuan Batu, Sumatera Utara. Ada Fauzan. Selamat pagi Fauzan. Selamat pagi, Kak. Kamu umur berapa ya? Umur 15 tahun. 15 tahun. Dan ini ada Tiara. Tiara sebagai kakak sepupunya. Fauzan, kisah kamu ini menjadi viral di media sosial dan mendapatkan perhatian netizen. Kalau boleh diceritain itu kejadiannya kamu lagi ngapain sih sebenarnya Fauzan? Itu lagi mau ke wisata, Kak. Mau berwisata? Iya. Oke. Lagi mau nyebrang. Baru datang ke kakak itu divideoin. Oke, ini pakaian yang kamu pakai. Iya, Kak. Oke, boleh berdiri sebentar? Gak ada yang salah dari pakaian ini. Sama sekali gak ada yang salah. Aku tuh sampai diwawancara 3 media memang tentang hal kamu ini. Oke, dengan pakaian yang menurut kami tidak ada yang salah, bahkan Iya, sebagai anak muda normal kamu kok. keren banget. Keren. Kemudian, Lalu apa yang terjadi? oke, silahkan boleh duduk lagi. Suka dia lah. Kamu Lalu apa yang divideoin terjadi? sama kakak itu. Iya.
Tapi dia nggak tahu. Nggak Kalau kenal itu, sama iya. kakak itu. Tak kenal. Yang tadi meremeh gitu-gitu kan. Iya. Ketika kamu di videoin sama kakak itu berarti apakah kamu sadar atau nggak sadar sama sekali bahwa kamu sedang di videoin sama kakak itu? Nggak sadar sama Nggak sadar. sekali, Nggak Kak. sadar sama sekali. Iya. Kamu baru tahu ketika ternyata video itu viral. Iya. Itu maksudnya video dari si kakak itu tuh dia mengejek ya? Kesannya, Atau apa sih, gimana sih? komentar, Dia ngomongnya apa sih? Gak ada, cuman meremeh, cuman ada ngomong, gak ada. Jadi cuman meremeh itu kan Tapi kesannya kayak netizen, ngenyek ya. terus netizen menganggap bahwa itu dia ngenyek gitu Kayaknya ya begitu. maksudnya. Bilang apa? Masih ingat? Masih ingat nggak? Oh dia ngomong? Iya. Oh dia ngomong kampungan. Dia di kampungan ya. Masih ingat nggak kalimatnya apa yang dilontarkan kakak Ya itu ke dia Fauzan? seperti ngejek Fauzan gitu. Bilang kan apa, Mah? ya kampungan mungkin ya. Kampungan. Iya. Oke. Fauzan, setelah kamu tahu bahwa videonya kakak itu viral dengan mengomentari pakaian kamu, gimana perasaan kamu, Fauzan? Biasa aja. Biasa aja, Kak. Ada sedih, ada juga bahagia. Bahagia kenapa? Bahagia karena banyak yang sayang sama Pak Ujan. Banyak yang sayang, banyak Iya. yang membela kamu ya. Oke. Kalau zaman sekarang tuh memang begitu ya, orang tuh asal bikin video, asal pengen viral tanpa memperhatikan perasaan orang lain yang berada di video itu. Padahal tanpa sepengetahuan kakak tersebut yang membuat video, baju yang dipakai Fauzan ini adalah kenangan terakhir dari mama kau. Mama kau meninggal tahun berapa? Tahun ini. Tahun ini, Bu. Tahun Tahun ini. 2026. Iya, Kak. Malam takbiran tadi kata dia. Oh ya Allah. Malam takbiran meninggal. Sakit apa? Sakit kolesterol, ada juga gula, darah tinggi. Jadi ini baju dari mama yang terakhir. Iya. Baju lebaran ceritanya. Iya, Kak. Baju lebaran loh ini. Iya. Dikomentari sama kakak itu. Mama ngasih baju apa aja waktu itu? Cuman ini aja, Kak. Kamu berapa bersaudara? 7, Kak. 7 bersaudara. Iya. Anak keberapa? Anak terakhir. Kau anak bungsu. Iya, Kak. Bapak masih ada. Ada, Kak. Bapak bilang apa waktu video kau viral? Gak ada bilang apa-apa. Apa kalimat dari kakak-kakak di sosial media yang paling kau ingat yang membuat kau semangat? Mereka cuma kasih support aja untuk Pak Ujan. Apa kalimatnya? Kalimatnya semangat gitu. Video dari kakak tersebut tidak membuat kau kecil hati kan? Enggak, Kak. Bagus, bagus. Semangatnya kan dek. Fauzan ini anak yang seperti apa? Iya dia pemalu Kak. Pemalu, pendiam. Baik. Nurut juga anaknya. Nurut sama mamanya nurut. Nurut banget. Mamanya sayang kali sama dia. Apa yang kau nggak pernah bisa lupa dari mama kau? Kenangan apa? Cuma ngingati gini, Ujan harus baik ke orang, jadi orang sukses gitu, Kak. Itu aja sih. Harus jadi orang sukses. Ini momen saat Fauzan terekam kamera kakak tersebut. Ada alasan sebetulnya kenapa Fauzan saat itu berada di tempat itu. Dihujat karena gaya berpakaiannya, ternyata Fauzan ke dermaga demi mengobati luka kehilangan sang ibu. Itu kau ke dermaga itu mau berwisata bulan apa itu? Bulan, 23 Maret. iya, Kak. Oh Maret, mau kemana? Mau jalan-jalan aja? Iya. Kenapa? Mengobati luka, kangen sama mama? Iya. Sama siapa aja itu jalan-jalannya? Sama teman, Sama sama Kakak Tiara juga. Oh ada Tiara Ada. juga di situ. Oh. Jadi Tiara pun sebetulnya nggak melihat Nggak kakak itu ngeh ya. merekam. Gak ada. Tiba-tiba pas kami tahu video itu pas viral aja gitu. Hmm. Kau kelas berapa Sar? Kelas 9, Kak. Apa cita-citanya Sar? Cita-cita model. Oh pengen jadi model, Karen. Pengen jadi model. Oke bisa. Kamu bisa kemarin ada bintang tamu kita tuh, wah ditolak-tolak ternyata sekarang udah Betul. jadi luar negeri jadi model luar biasa. Bisa kamu. Gak ada masalah, nggak Bisa. apa-apa.
Pengen jadi model ya. Bisa cakep nih. Tapi yang kita tahu bahwa kemarin juga sang perekam ini juga sudah datang, nanti akan kita bahas, sempat ketemu juga sama Fauzan. Tapi mengajarkan kita bahwa lebih berhati-hati untuk mengunggah apapun di media sosial. Karena imbasnya, apalagi untuk Fauzan yang masih di bawah umur, ini psikisnya, menyerang psikisnya. Ini yang terjadi. Remaja bernama Fauzan yang viral karena outfitnya diejek kampungan sempat mengurung diri dan tak mau sekolah. Kini pemerintah Kabupaten Labuhan Batu kunjungi rumahnya untuk memberi dukungan moral dan juga motivasi. Tiara boleh ceritain, mengurung diri adikmu ini dulu pernah? Iya, karena kan dia terkejut, dia viral, dia kan pemalu nih orangnya. Jadi dia terkejut lah gitu, tiba-tiba ada orang datang, semua pada datang. Sampai berapa lama dia mengurung diri atau menutup dirinya? Mungkin 3-4 hari. 3-4 hari. Kenapa nggak mau keluar rumah? Karena dibilang kamu viral gitu Kak. Oh, dibilang Kaget. viral, kaget. Terkejut dia. Belum siap ya Terkejut ketemu orang. memang. Itu ada pemerintah daerah datang ke rumah, ngasih apa aja? Ya, Ada baju sekolah Kak, Baju sekolah, terus apa lagi? sepatu, Sepatu. ada tas. Udah cuma itu aja. Oke, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Fauzan. perhatiannya, Labuan Batu. Kamu kan cita-citanya mau jadi model, kamu harus kayak aku ya. Ah, maksudnya apa? Mental baja memang. Ya. Mau orang bilang apa, nggak apa-apa. Ya, karena kamu masih muda. Jadi kamu tuh kalau aku ngeliat kamu mengingatkan aku waktu SMP. Loh, benar. Karena kan memang bibit itu kan ketika kita udah dari kecil tahu maunya Dan kalau- kesukaannya seperti apa. Kalau Kak Karen lebih parah dari ini, maksudnya dia Enggak maksudnya apa? Maksudnya gini, aku tadi bisik-bisik sama Karen. Kalau di luar negeri hal begini biasa Iya, aja, betul. orang masa bodoh. Karena Fauzan, Style mereka. Karena memang maksudnya kan tidak semua fashion tuh susah banget ya. Tidak semua di Indonesia tuh bisa memahami. Gitu loh. Karena kalau ke anak-anak muda seperti Fauzan, kalau ke Blok M tuh sekarang Fauzan harus main ke Blok M. Oh iya. Itu jadi tempat fashionnya anak muda sekarang. Jadi berekspresilah selama tidak mengganggu. Dan ini tidak mengganggu. Iya kan nggak ngebuka-buka, maksudnya kayak nggak gitu. Lagian tidak menyakiti Betul, siapa. tidak menyakiti siapa. mengganggu Jadi siapapun. dicuekin aja. Sekolah gimana? Atau guru-guru di sekolah bilang apa? Ada yang datang untuk mencoba untuk menghibur atau menyampaikan sesuatu nggak? Guru? Ya Kak, cuman kasih semangat aja Kak. Fauzan aku ajarin, kalau nanti ada yang ngomong lagi kampungan kamu gini. Rasa lawan. Meremeh gitu kampungan. Gimana waktu lo kecil lo suka di pip, lo gimana tuh? Aku dulu lagi di sekolah apa segala macam gitu. di sweet-sweetin apa segala macam. Kalau aku Kamu gimana? Semakin aku jadi-jadiin. Gimana tuh jadi? Misalkan di sweetin ya. Mau coba. Kita tuh harus kalau mau jadi jangan ada malu. Mau coba tendangannya soalnya lagi diajakin main bola. Mau coba apa? Mau coba berantem? Coba gue, melawan gue gitu maksudnya. Gitu, kalau ya. kamu apa? Kalau ada yang gitu lagi ngomong kampungan. Korase. Fauzan ini juga dapat simpati dan juga bantuan dari warganet. Ini hikmah dari sebuah keviralan ya. Ada dua sisi soalnya. Sisi baiknya. Banyak kali rupanya kau sudah dapat. Ya, dapat apa aja? Dapat apa aja? Ada banyakan baju Kak. Baju. Iya. Udah satu lemari sekarang penuh baju kau. Iya. Alhamdulillah ya. Iya Kak. Oke, kemarin Cahaya, kakak itu namanya Cahaya yang merekam, sudah datang ke rumah. Udah Kak. Bilang apa Cahaya? Dia cuman minta maaf gitu. Yang memvideo tanpa izin. Masih ingat kalimatnya? Enggak ingat. Enggak ingat. Sama siapa Kak Cahaya datang, Tiara? ibunya, keluarganya. Bilang apa aja ibunya? Ya minta maaf, Pak. Dia menyebutkan alasan dia untuk merekam video apakah cuma iseng aja? Apa yang disampaikan? Kata iseng-iseng katanya. Iseng-iseng aja gitu. Kamu nggak minta uang ganti nominal? Ya. Kamu bilang apa sama Kak Cahaya waktu ketemu sama Cahaya di rumah? Dia kan minta maaf, ya udah maafin aja gitu. Fauzan, ukuran sepatu kamu berapa? 41 Kak. Satu. Keren. Nanti ada sepatu baru dari aku, oke? Pokoknya sepatunya sepatu fashion, oke? Fashion yang ada haknya, Mel. jalan. Udah ada. Itu belum. Ntar kalau udah 35 tahun. Iya oke.
Kak Cahaya. Jalan lah. Baru memang warna mentereng nanti aku kirim. Ya, kasih lihat. Atau sama pakai orang. nanti langsung hijau, kuning, merah gitu. Tapi yang Kalau ada penting, yang ngomong gitu lagi jangan lupa. Kok rasa? tapi nggak boleh sombong. Ya. boleh, jangan. Ingat pesan mamamu untuk selalu jadi orang yang baik agar jadi orang yang sukses. Iya. Kalau bisa menyampaikan sesuatu untuk mama mau bilang apa? Kerinduan hati seorang Fauzan untuk mama. Terima kasih setelah mendoakan Pak Hujan. Selama ini. Iya. Terima kasih juga buat ayah dan kakak-kakak Pak Hujan. Terima kasih yang telah mendukung Pak Hujan. Kangen pasti sama mama ya. Fauzan, kita punya sesuatu untuk Fauzan. Tayangan yang satu ini. Ya. Oh. Sian. Tidak ada kata dendam, dia memaafkan. Barangkali ini satu pelajaran yang pernah diajarkan oleh almarhumah ibunya. Untuk tetap menjadi orang baik. Sukses untuk Fauzan. Semangat Fauzan. Fauzan semangat. Kita kembali saat lagi. Ini hanya rindu yang bisa aku ungkapkan, penyesalan yang belum sempat. Nonton Anda, geger. Terima kasih banyak bintang tamu kita. Terima kasih Bang Sunan, Mami Eva Manurung, terima kasih banyak Bang Fani, terima kasih Kak Tiara, terima kasih dan Fauzan. Jangan khawatir, kita semua di sini mendukung Fauzan untuk menjadi orang yang bisa sukses ke depannya. Jangan pernah dengarkan apa kata orang, dan kalau ada orang menilai hanya berdasarkan penampilan, mungkin di otaknya dia hanya punya sekedar tampilan. Kita kembali lagi besok hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Sampai jumpa.